Teman kembali lagi sama saya, dan di sini saya akan mereview suatu SSD yang dimana paling banyak orang membelinya lah, karena dia ada program kayak kalau misal rusak dia langsung di upgrade baru. Seperti contoh kalau misal ini 512 GB rusak, dia itu akan di upgrade ke 1 tera, ataupun yang lainnya di 128 ke 256, 256 ke 512 jika lo rusak. Dan sangat berani sekali sih untuk menjamin seperti itu ya. Untuk salah satu SSD yang ada di sini, ini adalah SSD Ovation. Yang serinya Twister series sih, tapi cuma ada satu seri aja untuk saat ini. Dan juga ini, dia itu juga ada garansi resminya dari CG ya, official partnernya. Dan juga ini produk dari Singapura, karena ada logo Singapura dan juga made in Singapura sih, tulisannya seperti itu. Atau brandnya lah, meskipun ini buatan dari Cina juga wajar sih. Dan apakah ini bagus atau tidak? Di harga terjangkau dan juga paling murah lah untuk saat ini. Di harga di bawah 400.000 untuk yang 512 GB. Murah ya, dan juga garansinya tersebut 3 tahun. Seperti stiker yang ada di sini. Gratis upgrade garansi. Dan juga distributornya PT Century Globalindo ya. Segi seperti ini, Century Globalindo. Dan aku juga penasaran sih kenapa banyak orang yang membeli ini. Dan kita tes saja seperti biasa dari segi booting Windowsnya, transfer file, stabil atau tidak, membaca dan juga menulisnya, serta suhunya panas atau tidak menggunakan SSD yang ada di sini. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini dari segi boxnya, terbilang ini bagus kalau aku pribadi. Ada stiker garansinya, stikernya juga di sini. Ya banyak informasi lah. 512 GB yang saya pegang ini. Dan di bagian belakangnya juga ada speknya juga untuk Ovation ini. Serta ada Facebooknya, Instagramnya, Telegram, dan juga ada websitenya juga untuk ini juga. Dan kita bacakan dulu dari segi spek di bagian belakang ini. Jadi mana tersebut dia itu SATA 3 ya, 2,5 inch. Jadi mana kecepatan membacanya di 550 megabit per second, serta menulisnya di 500 megabit per second. Yaitu wajar sih terbilang ini kencang, tapi kita lihat aja nanti apakah sesuai atau tidak. Serta yang lainnya tersebut beratnya di 68 gram, dan juga dari segi TBW, controller, MTBF tidak ada di sini. Mungkin nanti saya akan cek dari segi di websitenya ya. Ini ada websitenya sih, Ovation Republic. Kita cek aja nanti dari segi reviewnya. Kita unboxing dulu seperti apa isinya. Di bagian dalam cuma ada SSD-nya aja dan juga ini sih plastiknya. Tidak ada kertas atau apapun ya. Ini SSD-nya. Seperti yang kalian lihat di kamera ini. Dia itu simple, Ovation, ada stikernya di sini. Dan di bagian belakang dia itu ada barcode dan juga serial numbernya lah. Standar pada umumnya lah di bagian belakang yang ada di sini. Dan seperti itu sih. Kalau saya pegang ini agak berat ya, berbeda seperti SSD murahan pada umumnya di 2,5 ini, tapi kalau yang ini agak berat sedikit. Dan apakah ini bagus atau tidak performanya? Lihat aja nanti sih di akhir video dari segi reviewnya. Merek termurah, banyak orang yang membelinya, dan juga garansinya tersebut sangat menarik. Di upgrade. Seperti itu aja, gak usah berlama-lama. Kita lanjut dari segi tes reviewnya dulu. Yo. Dan lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan SSD Ovation. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windowsnya. Dan dia mendapatkan di 16 detik. Terbilang ini cepat. Yang dimana standarnya SSD SATA 3 di 20 detik, tapi kalau yang ini di 16 detik terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun menggunakan part yang sama. Dan lanjut ke suhunya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 32 derajat, terbilang ini dingin. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, cuma di 30-an. Dan apalagi ini maksimal yang mendapatkan di 46 derajat, terbilang ini juga dingin. Untuk yang ini saya tes di Crystal Cismark dan juga transfer file, dan yang untuk paling tinggi cuma di 46 derajat, ini bagus. Dan lanjut ke informasi dari segi SSD Ovation. Yang dimana tersebut dia menggunakan 3D NAND flash, serta kontrolernya dia menggunakan SM2259XT dari Silicon Motion, yang dimana tersebut memiliki DRAM less. Ini pun juga udah cukup bagus. Dan apalagi TBW-nya dia itu belum tahu, karena dari segi websitenya maupun deskripsi dia itu tidak tertulis dari segi TBW-nya. Dan apalagi MTBF-nya cuma di 1 juta jam, terbilang ini paling rendah lah. Berbeda seperti di SSD pada umumnya di 1,5 sampai di 2 juta jam. Kurang lebihnya seperti itu.
Dan lanjut ke Crystal Dismark untuk mengecek kecepatannya, yang dimana membaca mendapatkan di 536 dan juga menulisnya di 510. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 560/500. Dan kalau kita lihat dari segi membacanya kurang di 24, tapi menulisnya dia itu melebihi 10. Bisa dibilang ini bagus. Yang dimana biasanya SSD SATA 3 membacanya tersebut di atas 500 itu udah bagus, apalagi menulisnya di atas 400 dia itu juga udah bagus. Tapi kalau yang ini dia itu melebihi semua, terbilang ini cepat. Dan lanjut ke transfer file. Di sini saya menggunakan NVMe NetApp NV5000 sebagai bahan percobaan dan juga file 70GB dalam bentuk RAR untuk pengujiannya. Yang dimana yang pertama dari segi NetApp NV5000N ke SSD Ovation, awalannya mulai dari 2,2 GB per second, lalu turun cepat ke 400-an megabit per second. Dan setelah itu, dia itu stabil di 440 sampai di 460 megabit per second sampai selesai. Bisa dibilang ini juga udah bagus. Dan juga wajar, SSD SATA 3 kecepatannya di atas 400 megabit per second, stabil. Dan kalau dibalik dari segi SSD Ovation ke NetApp NV5000N dengan file yang sama, awalannya mulai dari 530 megabit per second, dan lalu dia itu stabil sampai selesai. Ini pun juga bagus, yang dimana tersebut dia itu stabil di atas 500-an dari awal sampai selesai. Berbeda seperti di sebelumnya, dia itu cuma di 400-an, tapi kalau yang ini di 500-an. Terbilang ini kencang dan juga stabil, bagus. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak? Kalau aku pribadi terbilang ini rekomen, yang dimana performanya kencang serta harganya ini terjangkau. Untuk harga yang 512GB yang saya pegang ini di 459.000, kalau yang 1 tera di 788.000, ya murah lah untuk ini. Meskipun dari segi harga zaman sekarang dia itu hampir sama seperti NVMe. Jadi tergantung kebutuhan kalian, butuh SATA 3 atau NVMe. Intinya seperti itu. Dan juga kelebihan yang lainnya, membaca menulisnya dia itu sesuai dan juga kencang, serta ada DRAM flash-nya menggunakan Silicon Motion, dan juga transfer file-nya dia itu stabil serta kencang di atas 400-an sampai di 500-an. Suhunya pun juga dingin, cuma mentok di 46 derajat. Ini pun bagus. Kalau kurangnya, mungkin dari segi TBW-nya lah, dia itu belum tahu berapa terabyte. Meskipun ada kurangnya, tapi ada lebihnya, seperti digaransi 5 tahun free upgrade. Jadinya aman, kalau semisal rusak di 256GB, dia itu akan diganti ke 512GB, ataupun seterusnya. Baru kali ini sih, ada program seperti itu untuk free upgrade, apalagi di kalangan SSD. Kurang lebihnya seperti itu, dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, SSD Ovation 512GB sampai yang lainnya. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review power PC sampai contoh yang ada di sini SSD, casing, CPU cooler, maupun yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.